di 2020 awal itu kita udah punya penilaian Ocean Awards, kita dapat juara 2 internasional sedunia dengan betul-betul nampaknya dugong tadi. Pulau Cipedang ini berada di Kalimantan Barat ya, yang berada di perairan Kendawangan, khususnya tidak jauh dengan CA lah, yang berada di pulau terbesar Kalimantan kita. Jadi kalau dibilang dari ekornya Borneo, jadi kita Pulau Cipedang ini ekor daripada induknya Pulau Kalimantan, jadi ekor. Memang dulunya Pulau Cipedang ini memang banyak pohon cempeda. Nah, cuman ada beberapa kendala karena pertumbuhan tidak begitu membaik lah ya, atau buahnya pun dibilang kerdil. Nah, sampai sekarang untuk pohon cempeda ini masih ada beberapa belas pohon, dan masih ada pohon cempeda itu yang berusia mungkin kurang lebih 80 sampai 100 tahunan tuh. Jadi memang mungkin di zaman dulunya memang banyak pohon cempeda. Satu yang mungkin itu saya bilang tadi usianya 80 sampai 100 tahun kayaknya. Soalnya udah udah sebesar kayak 2 sampai 3 kali drum lah gitu. Kalau penduduk, kalau kakak itu ada kurang lebih 115 atau 110 kakak. Jadi total jiwa itu di kisaran 515 jiwa. Mayoritas sebetulnya memang rata-rata nelayan ya. Dari dulu itu nelayan, cuman alhamdulillah dengan ada terbentuk Pokdarus Cipeda Jaya ini, jadi juga terlibat dengan ya, berusaha untuk menjaga kebersihan, menata kawasan pariwisata lah. Dan harapan kami kan dampaknya ini bisa menjadi kedepannya lebih baik, bisa membantu perekonomian masyarakat setempat. Sebetulnya kami pengennya di kuliner sebetulnya. Nah, karena apa? Kami bisa menyiapkan kayak lobster yang masih segar, masih hidup, ranjungan, ikan yang masih segar. Nah, selain itu kami juga punya perjalanan 100 pantai yang akan kita lewati seperti dari Kendawangan nih. Kita akan melewati pantai Lugung Belanda, ya pantai di Pulau Cipedang, Terumbu Karang, dan taman-taman Lamun kan. Terus ada juga pantai-pantai atau pulau-pulau yang bisa untuk camping lah, camping ground di Pulau Bawal. Nah, kita disebut 100 pantai itu akan menyampaikan ke Pulau Bawal. Nah, selain daripada itu, kalau untuk satwa laut ya, satwa laut itu di kita ini ada dugong atau duyung, juga penyu sisik, seperti pesut, lumba-lumba. Itu salah satu menjadi daya tarik setiap ada kunjungan yang pengen menjumpai satwa tersebut gitu. Nah, keberuntungan itu, tapi kalau misal kayak penyu itu dibilang nggak keberuntungan sih, memang sering aktif di tepi-tepi kalau penyu. Kalau untuk terkait seperti snorkeling ya atau diving,
Jadi kalau untuk spot snorkeling, sekelilingnya Cipedak kita nih, itu semuanya terumbu karang. Terumbu karang, ada lamun. Nah, lamunnya salah satu makanan dugong lah, atau penyu sisik. Nah, jadi selain terumbu karang, kita bisa lihat ada ikan Nemo, ada Nemonya, dan berbagai ikan-ikan yang lain. Terus termasuk kerang kima salah satunya. Nah, yang dalam kategori kerang kima juga dalam terlindung lah. Udah mulai langka berarti. Untuk akses perjalanan ya, kita kalau dari Ketapang itu saat sekarang kurang lebih makan waktu kalau pakai mobil kurang lebih 3 jam. Nah, dari Kendawangan kita akan menyeberangi laut dengan menggunakan transportasi, ada kapal yang agak besar, ada yang namanya lepeh, terus ada juga speedboat. Yang lebih cepat kita menggunakan 2 kapal seperti speed atau lepeh, cuman kapasitas orang agak terbatas. Keinginan mereka pengennya lebih kapal besar, kita bisa siapkan kapal yang besar. Seperti yang kami lakukan ya, yang kami lakukan itu pemantauan itu hampir dibilang setiap sore dan pagi. Selain kami bisa memantau penyu atau dugong, pesut dan lain sebagainya, di samping itu mungkin yang didapatkan dari kawan-kawan itu dibilang apa ya, menyenangkan itu ya paling utama. Kami bukan pengen mendapatkan sesuatu dari siapa, bukan. Cuma kami itu senangnya, mungkin saya ini selama ini cuma baru 1 kali lihat dugong nih. Dengan kami monitoring setiap sore sama pagi ini, jadi nggak kebayang satwa yang langka tuh yang nggak pernah ditemukan siapapun, yang sangat jarang sekali itu kami bisa temukan itu setiap pagi dan sore, jadi sangat menyenangkan sekali ya. Ya, kalau terkait dengan berdirinya Polres Cipedak Jaya ini ya, sebetulnya kami bergerak di kawasan pariwisata Merolah. Tapi karena kami menceritakan bahwa di sini itu memang banyak dugong kan. Itu kalau dibilang tentang dugong ini tadi itu barang yang berharga ya. Jadi barang yang berharga ini tuh bagi kami itu di sini rata-rata itu memburu hal tersebut ya. Tapi alhamdulillah dengan kami beberapa tim terbentuknya Polres Cipedak Jaya ini ingin merubah bahwa ternyata yang kami lakukan selama itu dengan membunuh ya, dengan mengkonsumsi itu tuh ternyata banyak kesalahan. Kalau kami berpikir dulu itu satwa ini selalu banyak kan, ternyata dari hasil prediksi pemerintah itu sangat langka sekali. Dan mungkin saat itulah kami berpikir mungkin di anak cucu kami ke depan mereka tidak akan bisa melihat dugong lagi. Nah dari situ kami mulai berpikir, bagaimana kita bisa melestarikan, ikut serta menjaga ini, supaya bukan hanya cerita kita aja yang muncul saat sekarang, misalnya ada dugong, ada penampakan. Tapi harapan kami di anak cucu kami nanti itu mereka betul-betul masih melihat wujudnya dugong itu atau duyung. Banyak kadang-kadang tuh yang belum pernah, mereka berpikir ada makanan nggak di sana kan gitu. Padahal kalau terkait makan itu kita selalu menyiapkan. Salah satu yang nggak pernah terputus itu lobster sama ranjungan. Kalau ikan sih sebetulnya nggak pernah terputus juga, cuman ada beberapa ikan yang tertentu yang dalam 1 tahunnya ada beberapa jenis dan beberapa rasa yang berbeda lah yang paling terenak gitu. Jadi itu nggak setiap bulan, nggak setiap minggu. Jadi ada bulan yang tertentu yang kayak misalnya ikan dedor kalau kami bilang tuh setahun sekali ya. Itu dia mulai itu dari bulan Mei lah. Dari bulan Mei itu sampai di Agustus. Jadi setelah itu mereka tuh udah, walaupun muncul, itu udah sangat jarang sekali. Paling 1-2 dapatnya.
mau lebih jauh atau lebih dalam, kalau untuk kayak diving gitu kan, mau ke dalam 10 meter, 15 meter, itu tergantung kayaknya. Kalau untuk sport kita siap ke lokasi, misalnya pengen lihat agak ada ikannya yang besar-besar nih untuk diving nih, atau pengen lihat terumbu karangnya yang agak banyak bunga-bunganya gitu. Ya, kalau untuk peralatan snorkeling atau diving sebetulnya kita udah siap. Untuk diving sih kita ada 4 ya, ada 4 untuk scuba yang udah siap setan. Nah, untuk snorkeling kita bisa 10 atau 15 orang kita udah siap. Ya mungkin masih terbatas lah kalau untuk kunjungan yang masih ramai. Cuman kalau hanya untuk misalnya snorkeling seadanya dari kita udah siap seperti peralatan snorkeling, masker snorkel, diving dan lain sebagainya, kita udah siap. Harapan dan rencana ini ya, harapan dan rencana ke depan itu kami pengen buat salah satu taman lamun, itu salah satu ya, taman lamun, juga taman ada terumbu karang, taman terumbu karang ya, itu akan kami adakan seperti karang-karang timah, akan menjadi spot untuk snorkeling lah, salah satu. Nah, selain itu kami juga punya taman mangrove yang ya harapan ke depan itu mangrove kami yang ada di sebelah selatan Pulau Cipedang ini bisa jadi untuk aktivitas kegiatan-kegiatan untuk kunjungan atau anak-anak magang lah, atau untuk penelitian. Kami pengen membangun dermaga ya, dermaga yang bisa pengunjung itu menelusuri sepanjang mangrove. Sepanjang mangrove itu kayak misalnya di selatan Cipedang nih, sepanjang mangrove itu kalau kami bisa bikin dermaga itu kita akan menemukan sunset yang terakhir selatan Pulau Cipedang itu. Kita selain kita bisa menelusuri sepanjang mangrove dan kita bisa melihat, oh ternyata di detik akhir kita bisa melihatkan sunset yang sangat menyenangkan.